Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bermain seruling. Oke, ini adalah bambu seruling yang kemarin kita buat itu. Dan saya mohon maaf kalau saya membuat videonya ini agak terlalu lama. Ya, inilah waktunya karena memang jadwal saya masih padat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara bermain seruling dalam 3 bagian. Yang pertama itu tiupan, yang kedua teknik dasarnya, dan yang ketiga teknik cara memainkan seruling seperti yang ada di pesta-pesta. Oke, yang pertama itu teknik peniupan. Yang pertama yang harus kalian tahu itu meniupnya itu harus di pinggir kan, di pinggir. Terus cara meniupnya itu usahakan diagonal. Oke, manapun bibir kalian pasti tertiup itu atau kayak gitu pun, tak kayak mana lah bentuk bibirnya kalian bikin, yang penting bibir yang bawah itu harus di pinggir, meniupnya diagonal. Mau kayak gini, kayak gitu pun bisa, kayak gini pun mulut. Tapi jelek kan nampak. Bagusan yang seperti ini, yang paling sering digunakan orang seperti ini. Bibir bawah agak ke belakang sedikit, bibir depan agak ke depan, dan meniupnya diagonal ke arah sini. Oke. Dan kalau misalnya nggak terhembus, nggak bunyi, ada tekniknya. Yang pertama itu seperti ini. Yang pertama memang ini tekniknya. Diputar, tinggal diputar saja, pasti dapat. Yang penting itu masih lengket di sini. Bibir bawah lengket ke bibir bawah lengket ke tempat tiupan. Nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Percayalah, dapat itu. Dan yang kedua teknik dasarnya. Ini sama seperti alat tiup yang lain. Itu nada dasarnya kan. Nah, nada do-nya ditutup semua. Dan nada re-nya dibuka 1, nada B dibuka 2, nada fa dibuka 3, itu dari bawah, paling bawah dibuka. Ada yang nanya sama kalian, ini memang harus ditutup semua nada do-nya? Ada sih yang dibuka 1 yang paling atas, itu untuk nada do yang agak pertengahan. Kan ini nada do yang rendah, yang pertengahan kan buka atas, biar lebih bagus suaranya. Bisa sih dibuka, ditutup semua seperti ini kan. Sama itu, sama dibuka 1. Nah, sama sih. Baru ada nada tingginya. Kalau nada tingginya ini memang harus buka 1 ini, paling tinggi. Nah, itu dia. Oke, kalau misalnya ini kan 2 oktav sebenarnya, semua seruling itu 2 oktav. Itu cuman teknik cara penghembusan kita. Itu nada yang rendah itu tiupannya agak lebih pelan seperti ini kan. Itu masih pelan. Tapi kalau misalnya tiupan kalian kurang pas, pasti kalian meniupnya agak terganggu sih. Kalian lebih sering itu ke nada tinggi yang seperti ini. Tapi nanti kalian kalau meniupnya memang belum pas, kalian sering terpleset lah namanya ya, terpleset kayak gini, kayak gitu nanti. Namanya belajar. Saya belajar teknik meniup saja sekitar, sebenarnya kalau saya sih 1 hari. Ya, beda sih sama orang yang punya talenta sama yang punya belajar sendiri. Kalau punya talenta itu memang pasti bisa, cepat dan bisa. Dan kalau yang belajar sih memang bisa, tapi agak prosesnya lebih lama. Oke lah, namanya belajar kan, ingin mengetahui ya bisa saja sih. Dan tidak seburuk yang punya talenta sih, tapi beda sama yang punya talenta kan. Yang namanya talenta yang dikasih Tuhan, pasti cara bermainnya lebih indah, lebih cepat, dan tidak akan lupa. Beda sama yang belajar. Oke, kita lanjut. Ini kan 2 oktav. Kalau yang oktav pertama itu yang rendah, tiupannya agak lebih pelan. Oke. Yang nada tingginya itu kan tinggal ditiup agak lebih kuat.
Oke, maaf kalau terpeleset tadi. Oke lah, itu nada dasarnya kan, teknik dasar. Yang ketiga itu teknik cara bermain seperti yang di pesta-pesta. Tekniknya ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu apa namanya ya? Mandila-dila. Lupa saya, mandila-dila. Kalau teknik mandila-dila itu gimana ya? Kayak mengulang, kayak ada patah-patahnya dibikin dari lidah. Kayak gini. Kan kayak tedet tedet. Itulah teknik mandila-dila. Turut kayak ada juga sih apa hubungan sama bilang r teret teret. Ngerti kalian itu pasti bisa itu. Kalau yang udah bisa menghembus dengan bagus pasti bisa turut tapi pakai hembusan ya, pakai nafas. Dan pula kalian bilang turut apa itu seperti ini. Oke, itu pakai tiupan. Itu sih semua teknik. Oke, yang kedua itu teknik marah anak-anak. Kalau marah anak-anak itu mengulang-ulangi, kayak anak-anak kan mengulang-ulangi kata-kata. Kalau marah anak-anak kan mengulang-ulangi, kayak inilah. Misalnya do kemi kan, kayak itu dia kan. Tapi ini teknik yang cepat. Kayak itulah marah anak-anak. Kalau digabung mandiri sama marah anak-anak, ulang-ulangi lah. Bisa nggak harus kayak gini, nggak harus ke do kemi ke semua pun. Kayak itulah, entah kemana pun nanti kan. Ini kan. Oke lah, marah anak-anak mengulang-ulangi. Nanti kalau misalnya udah sering main pasti bisa sendiri tuh secara alami. Oke, tadi kan yang mandila-dila dan marah anak-anak. Mandila-dila kan kalau digabung sama marah anak-anak, kayak gitu lah, mengulang-ulangi lah dia. Yang ketiga itu teknik mangkurhab. Kalau ini sih jarang digunakan orang dalam kondang. Tapi ada sih tekniknya dan di kondang tertentu. Seperti ini. Itu R selalu. Semua R. Kayak itulah. Tapi sih jarang digunakan. Enggak semua gondang, tapi ada sih gondang yang menggunakan itu. Saya kurang ingat gondangnya, tapi pasti ada. Oke, langsung saja ke salah satu contoh lagu yang tadi yang saya bikin itu, Gondang Sebunga Jambu. Kita akan bermainkan nada dasarnya dulu. Re fa re mi re do re mi re mi fa fa. Itulah nadanya. Bisa lah kalian itu, pala nggak bisa kalian. Kalau yang lebih pelannya kayak gini. Itulah kalau yang pelannya kan seperti itu. Dan kita gunakan teknik mandila-dila. Tetarat teret, kan ada teret. Kayak gitu. Dan kita gabungkan sama teknik marah anak-anak. Kan ada. Marah anak-anak. Pasti bisa lah. Nggak susah membilangkannya. Bisa sih nggak terlalu pakai marah anak-anak, cuma mandila-dila. Tapi jelek lah ya kan. Namanya ada gabungannya.
sama beda kan sama beda. Oke, kalau teknik mangkurhab nggak cocok di sini. Dan tadi kan 3 jenis teknik yang saya katakan. Ini bukan teknik yang untuk yang keempat, tapi cara bermain biar lebih enak. Kalau ini hanya untuk lagu yang sedih, seperti lagu tadi kan, teknik Semoga Jambu itu agak sedih gimana lah ya. Tapi ya gitulah. Itu nada tinggi digabung sama nada rendah. Itulah teknik bonus yang saya kasih. Nada tinggi digabung sama nada rendah. Tadung. Re rendah sama re tinggi sama fa rendah. Kalau itu cara untuk biar bisa lancar seperti itu, tekniknya seperti ini. Pertama itu dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Nada tinggi sama nada rendah yang kita gabungkan. Kayak gini kan, nada tinggi digabung sama nada rendah. Selanjutnya dan seterusnya. Kalau cara itu sama seperti yang pertama itu, teknik penghembusan. Selanjutnya kan sering dibikin orang seperti ini kan. Kan itu enak kan? Itulah teknik itu. Kalau digabung sama marah anak-anak, itulah. Kalau di sini kan belum ada mandi lady lah, nggak mungkin jelek lah. Kalau teknik itu ada penempatannya, nggak di semua nada kita bikin tekniknya. Itulah sebenarnya ini semua feeling dan perasaan kita dalam bermain. Setiap orang beda cara bermain, dan gondangnya misalnya kan satu gondang Semoga Jambu. Perhatikanlah, misalnya seperti si korem, si ombing sama poster si otang, beda cara versinya kan. Setiap orang beda-beda versi. Jadi bikinlah versi kalian sendiri, nggak usah tiru-tiru orang. Seperti saya kan mungkin tidak terlalu sama yang lain kan. Nggak terlalu sama yang lain. Oke. Apalah ya harus saya bilang sama kalian, belajar terus, jangan pantang menyerah, dan minimal nggak ada minimal dalam belajar bermain kayak gini. Penting kalau kalian memang niat, belajar terus setiap detik, kayak setiap menit, tiup pertama kan. Kalau yang pertama tiup, kalau yang mau yang udah bisa bertiup, ada dasarnya. Gitu. Terus setelah udah lancar, udah ngerti lah kan, kalian lihatlah nanti di YouTube atau dari mana kalian lihat nanti gondang-gondang atau lagu-lagu apa yang dimainkan orang bermain seruling Batak ini. Dan malah ya cuman itu sih yang bisa saya katakan sama kalian. Banyak berlatih, dengarkan, dan ingat nada-nada mana yang mereka gunakan. Kan seperti tadi, re fa, re mi, re do re, re mi mi, re mi, re mi mi mi, re mi fa fa, kan? Kalau mandi lady lah ya. Kalau teknik marah anak-anaknya ditambah marah anak-anak. Kalau ditambah teknik yang bonus tadi, itulah. Ini bisa digunakan ke sini lebih enak dia. Itu feeling kalian dan cara bermain kalian atau versi kalian dalam bermain seruling. Oke, atau kita bikin satu lagu lagi ya. Untuk satu lagu lagi apa ya? Gondang Hatta Sopisik.
itu langsung ikut mendelay-delay begini. Bentar ya. Nah, kalau digunakan gabungan teknik mandila-dila kayak gini. Nah, kalau digabung sama teknik meranak-anak. Nah, beda kan? Kita ulangi. Nah, mungkin agak terlalu cepat begini, kita lamakan. Nah, tuh. Kesimpulan dari semua ini, banyak berlatih dan lihat-lihat nada mana yang mereka gunakan dalam permainan surreal. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang penting sih banyak berlatih, jangan bosan, bisa menghasilkan uang dari ini. Kalau misalnya udah kalian kuasai yang 2 teknik tadi, yang minimal teknik 2 tadi, udah bisa kalian ke pesta-pesta atau bermain band di mana-mana. Misalnya paling hal kecil kan di gereja, kalau yang umat Kristiani, kalau yang umat Muslim, tadi pesta-pesta pernikahan kalian kan bisa bermain kayak ini. Ada kok yang kulihat kayak bermain kayak ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Yang penting sih banyak berlatih, jangan bosan,